Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Perdana dari Prodi Sistem Informasi 2018 ingin menjawab soal UTS untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Soal pertama, berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini. Apabila dibandingkan dengan era 90-an, maka sudah pasti perkembangan jaringan komputer saat ini sudah jauh lebih maju. Hal ini terlihat dari banyak indikator seperti penggunaan jaringan secara umum pada institusi dan perusahaan biasanya menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal untuk saling berkomunikasi, dan banyaknya ISP yang berjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Lalu berkembangnya software-software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Lalu biaya internet yang relatif lebih murah, biaya produksi komputer yang sudah tidak semahal pada masa awal-awal diciptakan. Tentu saja jaringan komputer saat ini dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi Anda. Dengan adanya jaringan komputer, maka dapat dipastikan Anda akan menjadi lebih mudah untuk terkoneksi satu sama lain dengan berbagai user belahan dunia lain dengan sangat mudah. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multi point dan jelaskan kelebihan kekurangannya. Di sini point to point yang sering dikenal PTP atau PPP merupakan salah satu one protokol. Protokol ini digunakan untuk mengkoneksikan dua device dalam suatu jaringan. Contoh, koneksi antara sebuah komputer dengan komputer lainnya menggunakan kabel cross. Kelebihan point to point tidak memerlukan seorang administrator jaringan dan tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Kekurangan dari point to point, jaringan tidak terlalu besar dan tidak diperbesar. Lalu tidak ada yang manajemen jaringan dan tingkat keamanan rendah. Dan sedangkan point to multi point merupakan koneksi antara beberapa perangkat atau lebih dalam satu lingkup jaringan yang digunakan bersama. Contoh jaringan point to multi point biasanya diterapkan dalam konsep penggunaan access point nirkabel. Operator dapat menyediakan layanan dengan biaya awal dan seperti menyediakan koneksi antar perangkat yang terhubung ke access point dalam satu lingkup wilayah yang sama. Keuntungan point to multi point. Keuntungan point to multi point, sistem dapat dikembangkan secara tepat dengan risiko gangguan yang minimal pada komunitas dan lingkungan. Dan dengan cepatnya pengembangan menggunakan jaringan wireless, si penyedia layanan internet akan dapat memperoleh pengambilan investasi lebih awal keduanya. Soal yang ketiga, beri penjelasan lengkap terkait model OSI. Model sistem terbuka interkoneksi atau model OSI adalah model konseptual yang mencirikan dan membakukan fungsi komunikasi dari sistem telekomunikasi atau komputasi tanpa memperhatikan struktur internal dan teknologi yang mendasarinya. Tujuannya adalah interoperabilitas sistem komunikasi yang beragam dengan protokol komunikasi standar. Model ini membagi sistem komunikasi ke dalam lapisan abstraksi. Lalu soal keempat, jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Di sini bandwidth adalah banyaknya ukuran suatu data atau informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam sebuah network di waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun data digital. Sekarang sudah menjadi umum jika kata bandwidth lebih banyak dipakai untuk mengukur aliran data digital. Sedangkan spektrum
rentang seluruh radiasi gelombang elektromagnetik yang ada. Lalu untuk soal yang kelima, berikan penjelasan tentang WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN atau Wide Area Network menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Jika dilihat dari fungsinya, sebenarnya WAN tidak jauh berbeda dengan LAN. WAN juga berfungsi sama seperti LAN, mengkoneksikan antar komputer, printer, dan juga device lainnya dalam satu jaringan. WAN pada dasarnya adalah kumpulan LAN yang ada di berbagai lokasi. Dibutuhkan sebuah device untuk menghubungkan antara LAN dengan WAN, dan device tersebut adalah router. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.